Halo, Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali di kelas Pak Igun. Di video ini, kita mulai materi pembelajaran untuk mata pelajaran pemrograman dasar untuk kelas 10 TKJ. Pemrograman dasar adalah pemrograman yang memberikan dasar-dasar logika di mana sintak-sintak yang diberikan bersifat universal dan lebih mengedepankan pembentukan pola pikir seseorang tentang bagaimana membuat sebuah program yang efektif dan efisien. Di mapel pemrograman dasar, materi yang pertama adalah tentang algoritma pemrograman. Untuk kalian yang baru masuk kelas 10 TKJ, mungkin akan terdengar asing dengan istilah algoritma. Berikut ini merupakan pemetaan tentang kalian untuk pembelajaran algoritma. Yang pertama adalah mengenal tentang algoritma terlebih dahulu. Mulai dari pengertian, komponen, kemudian struktur algoritma itu sendiri. Kemudian kalian akan belajar tentang cara penulisan, yaitu menggunakan bahasa natural, pseudocode, dan flowchart. Apa itu algoritma pemrograman? Algoritma adalah urutan atau langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan logis dengan tujuan agar menjadi solusi yang efektif dari suatu masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan algoritma. Tetapi mungkin kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan adalah sebuah contoh dari algoritma. Misalnya, buku resep masakan, buku panduan merakit komputer, dan tutorial-tutorial pembuatan barang yang lain. Kata algoritma diambil dari seorang tokoh muslim yang bernama Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, yang merupakan seorang ilmuwan Islam yang karya-karyanya dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang kemudian menjadi banyak dasar perkembangan ilmu modern saat ini. Kata Al-Khwarizmi diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi algoritma, kemudian diserap kembali menggunakan bahasa Indonesia menjadi algoritma. Walaupun algoritma merupakan jantung ilmu komputer atau informatika, tetapi jangan beranggapan bahwa algoritma selalu identik dengan ilmu komputer saja. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak proses yang dinyatakan dalam suatu algoritma, dan secara tidak sadar kita selalu bersama dengan algoritma. Seperti contoh berikut ini. Dari contoh kasus langkah-langkah mengambil uang di ATM. Di sini dijelaskan beberapa langkah yang diantaranya adalah langkah pertama, masukkan ATM ke dalam tempat yang disediakan. Kemudian pilih bahasa. Langkah ketiga, masukkan PIN. Langkah keempat, pilih penarikan tunai. Langkah kelima, masukkan nominal uang yang akan diambil. Kemudian langkah keenam adalah menunggu sampai uang keluar dari ATM. Langkah ketujuh, pilih untuk melanjutkan transaksi atau tidak. Dan langkah yang kedelapan atau langkah yang terakhir, jika tidak, maka ambil kartu ATM kembali. Masih banyak contoh-contoh algoritma lain, yaitu sebagai berikut. Algoritma menjelaskan apa yang harus dilakukan secara sistematis dengan tujuan mendeskripsikan sesuatu dengan lebih jelas dan mudah. Terdapat 3 komponen yang merancang algoritma, yaitu yang pertama adalah komponen masukan atau in. Kemudian yang kedua adalah komponen keluaran atau output, dan yang ketiga adalah komponen proses atau processing. Komponen input merupakan komponen yang berasal dari masukan user. Dalam kasus pengambilan ATM yang telah disebutkan sebelumnya, maka komponen input adalah kartu ATM yang dimasukkan ke dalam mesin ATM. Kemudian komponen keluaran atau output, komponen ini merupakan tujuan dari perancangan algoritma atau program. Permasalahan yang diselesaikan dalam algoritma dan program harus ditampilkan dalam komponen keluaran. Karakteristik keluaran yang baik adalah dapat dengan tepat menjawab semua permasalahan dan tampilan yang mudah diterima. Dalam kasus pengambilan ATM yang telah disebutkan, maka komponen output adalah uang yang keluar dari mesin ATM. Dan yang terakhir, komponen proses atau komponen processing. Komponen ini merupakan bagian utama dan terpenting dalam merancang sebuah algoritma. Pada bagian ini terdapat logika masalah, logika algoritma, rumusan,
Dan yang terakhir adalah metode, yang diantaranya adalah rekursi, perbandingan, penggabungan, pengurangan, dan lain-lain. Dalam kasus pengambilan ATM yang telah disebutkan sebelumnya, maka komponen proses adalah proses yang terjadi sebelum uang keluar dari mesin ATM. Komponen-komponen tersebut diperlukan untuk menyusun sebuah algoritma. Saat menyusun sebuah algoritma, kalian perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat ditulis dengan bahasa manapun, asalkan mudah dimengerti. Yang kedua, tidak terdapat aturan baku dalam penulisan algoritma. Yang ketiga, komponen atau notasi algoritma bukan termasuk bahasa pemrograman. Yang keempat, khusus dalam algoritma pemrograman, algoritma mempunyai fungsi untuk mengubah solusi pemecahan suatu masalah ke bahasa pemrograman. Dan yang terakhir, untuk membuat suatu program, maka algoritma harus diubah terlebih dahulu menjadi bahasa pemrograman agar dimengerti oleh komputer. Untuk membuat sebuah algoritma yang logis dan sistematis dalam bahasa pemrograman komputer, berikut ini akan dijelaskan mengenai struktur penyusunan dari suatu algoritma, yaitu yang pertama adalah bagian kepala atau bagian judul, yang kedua bagian deklarasi, kemudian yang ketiga adalah bagian algoritma itu sendiri. Bagian kepala ini berisi tentang judul dan penjelasan tentang algoritma. Penulisan judul harus singkat tetapi mencakup apa yang akan dijabarkan dalam algoritma. Biasanya pada penulisan awal diawali dengan penulisan kata algoritma. Setelah itu baru judul algoritma yang berisi nama dari algoritma. Sebagai contoh, algoritma bilangan ganjil, dengan keterangan bahwa algoritma yang digunakan untuk menentukan bilangan ganjil. Yang kedua, bagian deklarasi. Pada bagian deklarasi merupakan bagian yang digunakan untuk menampilkan semua kebutuhan yang diperlukan dalam algoritma. Misalnya, jika algoritma berupa resep masakan, maka pada bagian deklarasi ditampilkan bahan-bahan dan alat untuk membuat masakan. Nama dalam suatu algoritma harus dideklarasikan terlebih dahulu agar dapat dikenali. Berikut adalah contoh dari deklarasi suatu algoritma. Deklarasi teks, string. Pada kata teks merupakan sebuah nama peubah atau yang disebut sebagai variabel. Kemudian string merupakan sebuah tipe data dalam sebuah pemrograman. Pada contoh tersebut, pendeklarasian variabel dan tipe data pada algoritma yang disajikan dengan pseudocode. Dan yang terakhir, bagian algoritma. Pada bagian ini merupakan bagian inti dari sebuah algoritma. Pada bagian ini berisi langkah-langkah proses dari penyelesaian masalah dalam algoritma. Penulisan dalam bagian ini dapat dituliskan dengan bahasa natural dan pseudocode. Berikut ini adalah contoh dari penulisan algoritma menggunakan pseudocode. Algoritma X 100 write X. Maksud dari algoritma tersebut adalah memberikan nilai 100 ke dalam X, kemudian menuliskan atau menampilkan nilai dari X. Setelah mempelajari struktur dari algoritma di atas, berikut adalah sebuah contoh algoritma untuk menampilkan tulisan belajar algoritma. Berdasarkan contoh algoritma tersebut, dapat terlihat bahwa pada bagian kepala yang menandakan algoritma tersebut untuk menuliskan teks belajar algoritma. Pada bagian deklarasi, dapat terlihat bahwa teks merupakan nama variabel, kemudian string merupakan tipe data. Dan pada bagian algoritma sendiri, terdapat proses untuk memasukkan nilai belajar algoritma pada variabel dan menampilkan nilai variabel tersebut. Nah, berdasarkan algoritma di atas, dapat diketahui bahwa terdapat variabel yaitu teks. Variabel teks mempunyai tipe data yaitu string. Kemudian langkah algoritma yang pertama adalah memberikan nilai belajar algoritma kepada teks. Dan langkah yang kedua adalah menuliskan atau menampilkan nilai dari teks. Contoh algoritma di atas disajikan dalam bentuk pseudocode. Dan materi pseudocode akan disampaikan pada subbab yang selanjutnya. Demikian materi tentang pengenalan algoritma. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi kalian yang belajar. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.